keenam, nah yang keenam ini Sublime Text yang biasanya digunakan oleh mahasiswa atau calon programmer untuk membuat text editor, membuat kode. Nah, text editor Sublime yaitu ada versi yang berbayar, ada yang versi gratis. Nah, text editor Sublime Text ini berjalan pada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Nah, untuk versi berbayarnya sekitar $80 untuk lisensinya. Nah, fitur-fitur apa saja yang didapat dari Sublime Text? Satu, yaitu Sublime Text menguji editor teks sebelum melakukan investasi, yaitu meskipun tidak menyediakan Anda harus, meskipun Anda berbayar untuk teks ini, Anda masih bisa uji coba. Nah, setelah uji coba itu Anda dapat mengetahui fitur-fitur apa saja sih yang ada di Sublime Text ini. Nah, lalu text editor berjalan pada berbagai platform yang tadi saya sebutkan, macOS, Windows, dan Linux. Nah, lalu Sublime Text ini menyediakan pengeditan terpisah untuk mengelola dan mengedit file di samping satu sama lain. Nah, maksudnya itu bagaimana? Nah, ntar kita lihat ya. Anda juga dapat membuka banyak jendela dan meletakkan di monitor yang berbeda. Nah, ini kayak gini nih, banyak tab ntar di sini. Kalau misalkan teman-teman membuat banyak file kode. Oke, kita lanjut. Nah, yang kayak gini gambarnya atau antar mukanya yaitu Visual Studio Code, salah satu text editor yang lebih mudah diluncurkan pada tahun 2015. Visual Code atau VSCode, teks kode bersumber yang ringan namun kuat yang berjalan di desktop Anda dan tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux. Muncul dengan dukungan bawaan untuk JavaScript, TypeScript, dan Node.js, dan memiliki ekosistem ekstensi yang kaya untuk bahasa lain seperti C++, Checkers, Java, Python, PHP, Go, dan lain sebagainya, dan runtime seperti Net dan Unity. Visual Code mempunyai fitur-fitur yang dimiliki antara lain: satu, VSCode atau Visual Code itu sepenuhnya gratis dan dapat diakses oleh siapapun dan di berbagai sistem operasi. Dua, komunitasnya dan situs webnya mencakup banyak dokumentasi, baik itu di blognya lengkap dan banyak informasi yang ketika kita bingung kita dapat mencari di website ofisialnya. Yang ketiga, fitur IntelliSense melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk meningkatkan fitur automatic complete dan sintak headline standar yang Anda harapkan dari kebanyakan editor teks. Pada dasarnya, ini menciptakan penyelesaian cerdas berdasarkan item seperti fungsi dan
tipe variabel seperti ini contohnya. Untuk beberapa macam-macam text editor saya ada yang saya install, ada yang tidak. Kenapa? Karena ketika saya banyak install text editor itu makin berat. Kenapa sih makin berat? Karena banyak aplikasi yang perlu diinstal. Makanya saya hanya sebagian aplikasi text editor saja yang saya install. Ya, kita tunggu ya. Nah, ini dia text editor Visual Code atau Visual Studio Code. Kayak gini tampilannya. Oke. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu text editor GNU Notepad adalah text editor open source. Sama, ini text editor gratis. Ini text editor gratis, tersedia untuk berbagai distro Linux, macOS, dan Windows. Aplikasi pertama ini dikembangkan pada tahun 1976. Lama ya. Yang dikembangkan oleh GNU Project yang didirikan oleh Richard Stallman. Nah, GNU Image mempunyai fitur yang cukup banyak seperti tampilan debugger, email, dan berita. Unik di dalam aplikasi ini terdapat file manager yang dapat Anda gunakan untuk bermain Tetris. Selain itu juga mendukung subreferensi PGZ, Git, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke fitur-fitur dari GNU. Nah, yang ini text editor namanya gini, adalah text editor programmer yang kuat, stabil, dan yang menyediakan banyak fitur berguna tanpa mengganggu alur kerja Anda. Ini berjalan di Windows, macOS, dan Linux, dan diterjemahkan lebih dari 40 bahasa. Banyak ya, 40 bahasa, dan memiliki dukungan bawaan untuk lebih dari 50 bahasa pemrograman. Meskipun ringan, ada beberapa fitur GNU yang bisa Anda manfaatkan. Beberapa diantaranya syntax highlighting, code folding, automatic complete, programming, code navigation, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya text editor yang ini bernama Brackets. Fokus text editor ini dengan alat visual terfokus dan dukungan preprocessor. Brackets adalah text editor modern yang membuat mudah dirancang di browser. Nah, dibuat dari bawah ke atas untuk desain web dan pengembangan front end. Dikembangkan oleh Adobe. Dengan demikian, kemungkinan pengguna mengekstrak informasi seperti warna, gradient, font, dan pengukuran langsung dari file PSD sebagai CSS bersih. Bracket juga mendukung berbagai sistem operasi, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Fitur-fitur yang dimiliki: 1. Anda memberikan nilai dan fitur-fiturnya, terutama mengingat Anda tidak perlu membayar sepeser pun
dan dirancang khusus untuk pengembangan web. 2. Memiliki sedikit integrasi dengan file PSD atau file Photoshop. Nah, lalu yang ketiga, editor teks terhubung dengan GitHub, ya, hampir sama dengan Atom. Terus yang keempat, text editor sifatnya open source, yaitu gratis, jadi bisa download teman-teman dan uji coba. Nah, lalu yang ini yang ini ya, Brickhead. Yang ini Brickhead, yang ini gini, yang ini Gen O. Selanjutnya